Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dikerjakan oleh Anggun Widiawati, Sekar Vitasari, Muhammad Seksal Ifat Dijahwan, dan Zaki Firmansyah. Adapun pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yaitu pasar kompetitif, pasar monopoli, dan kekuatan pasar. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pasar kompetitif. Pembahasan 1. Pasar kompetitif atau competitive market merujuk pada sebuah pasar yang ditandai dengan tingkat persaingan yang tinggi. Ada sejumlah besar pembeli dan penjual potensial, semuanya secara individu tidak berdaya untuk mempengaruhi harga pasar. Persaingan pada umumnya dimaknai sebagai suatu proses di mana masing-masing pihak berusaha untuk mengejar tujuan yang sama. Misalnya, perusahaan bersaing satu sama lain dapat menjual output sebanyak mungkin, konsumen bersaing dalam hal siapa yang akan membeli produk yang langka, pekerja bersaing untuk mendapatkan pekerjaan terbaik dengan gaji tertinggi, negara-negara bersaing yang akan menangkap pasar ekspor terbesar, dan lain sebagainya. Adapun karakteristiknya, yang pertama, ada banyak penjual dan pembeli yang independen. Secara umum, pasar dengan banyak pembeli dan penjual independen membuat transaksi lebih kompetitif karena tidak ada pihak yang memiliki kekuatan permintaan atau penawaran untuk mempengaruhi harga. Yang kedua, penjual dan pembeli bebas keluar dan masuk pasar. Karena independen, tidak ada pihak yang mempengaruhi pihak lain terkait dengan keputusan keluar dan masuk ke pasar. Yang ketiga, likuiditas pasar yang besar. Pasar yang kompetitif biasanya memiliki volume perdagangan yang tinggi, sehingga pembeli atau penjual individu memiliki pengaruh kecil terhadap harga. Yang keempat, keseimbangan permintaan dan penawaran menentukan harga pasar, yakni harga bagi penjual dan harga bagi pembeli. Ini karena masing-masing individu tidak memiliki pengaruh terhadap harga pasar. Oleh karena itu, harga ditentukan oleh kumulatif permintaan dan penawaran individu. Yang kelima, barang harus identik sehingga tidak memungkinkan produsen untuk mengenakan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Karena barang identik, konsumen juga akan merasakan nilai yang sama. Yang keenam, untuk menjadi kompetitif, pembeli dan penjual menemukan informasi sempurna, di mana semua pelaku pasar memiliki informasi terkait yang sama dan relevan dengan transaksi pada suatu titik waktu. Dan yang terakhir, tidak ada intervensi dari eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja mekanisme pasar. Dengan kata lain, tidak ada kekuatan luar yang dapat mempengaruhi keseimbangan yang terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak ada monopoli di pasar ini karena produk yang dijual homogen atau serupa. Yang kedua, dalam pasar yang bersaing sempurna, penjual tidak perlu memasang iklan untuk promosi. Yang ketiga, harga barang dan jasa dijual ditentukan oleh semua penjual dan pembeli secara bersamaan dan umumnya harga cenderung stabil. Yang keempat, harga didasarkan pada transaksi tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang kelima, penjual dan pembeli bertindak bebas dalam transaksi. Pembeli bebas membeli harga yang dia inginkan dan dari pabrik maupun yang dia inginkan. Dan yang terakhir, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu barang yang dijualnya. Adapun kekurangannya, yang pertama, dalam pasar persaingan sempurna tidak ada dana untuk melakukan penelitian atau pengembangan produk, sehingga inovasi yang dilakukan sangat minimal. Yang kedua, pembeli mengalami keterbatasan dalam memilih barang atau jasa karena produk yang dijual adalah sama dan kualitasnya sama. Yang ketiga, pekerja cenderung menerima upah atau gaji rendah. Yang keempat, seringkali ada ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan dari masing-masing produsen yang mengakibatkan. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli, perusahaan-perusahaan yang bisa menghidupi banyak hajat hidup masyarakat dengan produk yang mereka buat dan tidak ada pihak lain yang memproduksi atau menyainginya disebut sebagai pasar monopoli. Jadi bisa diartikan kalau pasar monopoli adalah sebuah perusahaan atau bentuk dasar yang hanya satu saja, namun produk atau jasanya ini dibutuhkan atau digunakan banyak orang tanpa kompetitor di produk yang sama. Untuk ciri-ciri pasar monopoli, yakni pertama, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjualan meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. Kedua, tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. Ketiga,
Terdapat hambatan dalam memasuki pasar bagi perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. Keempat, penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dari barang yang dijual. Dan yang terakhir, kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Kelebihan dari pasar monopoli sendiri yakni 1. Munculnya kreativitas dan inovasi. Ketika suatu pasar dikuasai oleh suatu penjual atau beberapa penjual terhadap suatu produk, baik barang maupun jasa, maka kreativitas dan inovasi terhadap pengembangan produk tersebut muncul. Agar para calon pembeli tetap setia untuk bertransaksi di satu penjual, maka si penjual akan selalu berinovasi dan kreativitas untuk menciptakan produk yang bisa menarik calon pembeli untuk tidak pindah ke penjual lain. 2. Adanya hak cipta atau hak paten. Kelebihan lain dari terjadinya praktik monopoli di pasar adalah kepemilikan hak cipta atau hak paten. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengakuan dari penjual atau perusahaan lain atas hak cipta atau hak paten yang telah dimiliki oleh penjual tersebut. 3. Kecilnya peluang untuk berkompetisi. Kelebihan terakhir adalah pihak penjual tidak memiliki kompetitor yang berarti sehingga pertentangan yang terjadi di pasar akibat persaingan dapat berkurang. Apalagi jika monopoli dipegang oleh badan usaha milik negara, maka akan mudah terciptanya pemenuhan kebutuhan yang adil dan merata. Sedangkan kekurangan pasar monopoli itu sendiri yakni 1. Memicu perkembangan pasar gelap. Salah satu kekurangan yang terjadi ketika praktik monopoli di pasar terus dilakukan adalah dapat memicu terciptanya pasar gelap dan transaksi ilegal. Pasar gelap akan mengakomodasi kebutuhan para pembeli untuk barang yang sama atau menyerupai dengan harga yang sangat murah karena barang-barang yang dijual di pasar yang monopoli dianggap terlalu mahal atau sulit didapatkan. 2. Terjadinya kemungkinan eksploitasi konsumen dan pekerja. Kemungkinan eksploitasi bisa saja terjadi dalam perusahaan atau penjual yang memonopoli. Hal ini terjadi karena perusahaan atau penjual memproduksi produk dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Akibatnya, para calon pembeli atau konsumen harus membayar produk dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, para pekerja bisa mendapatkan upah yang lebih rendah dengan beban kerja yang cukup tinggi. 3. Munculnya ketidakadilan. Salah satu kekurangan pasar monopoli adalah munculnya ketidakadilan dari produsen atau penjual terhadap konsumen atau pembeli. Hal ini terjadi karena kekuatan produsen yang bersifat mutlak. Di pasar ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para penjual yang sama-sama berjualan di pasar tersebut. Dan yang terakhir, kita masuk ke pembahasan kekuatan pasar. Pengertian kekuatan pasar. Kekuatan pasar atau market power adalah kemampuan perusahaan untuk mempengaruhi harga produknya di pasar. Kekuatan pasar memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium di pasar kompetitif. Perusahaan yang memiliki kekuatan pasar kita sebut sebagai pembuat harga atau price maker. Sedangkan mereka yang memilikinya kita sebut sebagai pengambil harga atau biasa disebut price taker. Selanjutnya, kekuatan pasar juga terkait dengan struktur pasar di mana perusahaan beroperasi. Itu hadir di pasar persaingan tidak sempurna seperti oligopoli dan monopoli. Sebaliknya, di pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kekuatan harga dan hanya bertindak sebagai price taker. Mereka menggunakan harga pasar sebagai harga jual produknya dan itu sama dengan biaya marginal. Jadi, jika perusahaan memiliki kekuatan pasar, mereka dapat menetapkan harga di atas biaya marginal. Semakin tinggi selisih harga jual dengan biaya marginal, semakin tinggi profitabilitas mereka. Hubungan antara kekuatan pasar dan struktur pasar. Kekuatan pasar hadir di pasar persaingan tidak sempurna seperti persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Sebaliknya, di bawah persaingan sempurna, perusahaan tidak memilikinya. Mereka menetapkan harga pada harga pasar yang mana sama dengan biaya marginal. Yang pertama, di bawah persaingan monopolistik, perusahaan memiliki beberapa kekuatan pasar.
Meski pasar terdiri dari berbagai banyak pemain kecil dan hambatan masuk rendah, perusahaan dapat menetapkan harga yang lebih tinggi melalui diferensiasi seperti strategi periklanan dan non-harga lainnya. Kedua, di pasar oligopoli, perusahaan menikmati kekuatan pasar yang substansial. Itu bersumber dari hambatan masuk yang tinggi, dominasi pasokan, atau diferensiasi produk. Perusahaan mendiferensiasi produk mereka pada aspek seperti kualitas, fitur, dan strategi non-harga lainnya. Terakhir, kekuatan pasar adalah mutlak di pasar monopoli. Pasar terdiri satu pemain, yang mana menentukan pasokan, kualitas, dan harga pasar. Ancaman dari pendatang baru dan produk substitusi rendah sehingga monopoli dapat mempertahankan kekuatannya dari waktu ke waktu. Namun, kekuatan pasar berkurang jika pemerintah mengintervensi pasar. Untuk menjaga terjangkaunya bagi konsumen, pemerintah mungkin menetapkan harga maksimum output sebagaimana dalam kebanyakan kasus monopoli alami. Faktor yang mempengaruhi kekuatan pasar. Yang pertama, jumlah dan ukuran perusahaan. Yang kedua, elastisitas permintaan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Yang keempat, ketidaksempurnaan informasi. Kelima, hambatan masuk. Dan yang terakhir, ketersediaan produk substitusi dan biaya peralihan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya.